Bayangkan, sebuah malam yang dipenuhi kekerasan, di mana hukum tak lagi berarti dan keadilan hanya bisa ditegakkan dengan darah dan peluru. Di tengah kota yang kacau, seorang detektif terpaksa menyelami dunia kriminal paling gelap, bukan hanya untuk menyelamatkan seorang anak politisi, tapi juga untuk mengungkap rahasia yang bisa mengguncang kekuasaan dari dalam. Ini bukan sekedar cerita tentang kejar-kejaran atau baku hantam. Ini adalah tentang keteguhan hati saat semua yang kau percayai runtuh di depan matamu. Film diawali dengan seorang petugas bernama Patrick Walker yang sedang berada di sebuah kabin tua di tengah hutan. Tempat itu adalah gudang narkos. Dia merenungkan apa yang baru saja dilakukannya. Dia menghabisi seseorang, memasukkannya ke dalam drum, dan menenggelamkannya ke danau untuk menghilangkan barang bukti. Walker kembali ke kabinnya, mengambil uang yang disimpan dalam freezer. Uang itu adalah uang haram yang dikumpulkannya selama ini. Walker adalah seorang polisi bagian kriminal berat. Dia sudah berpisah dengan istrinya, dan kebetulan besok adalah Natal. Dia berniat membelikan hadiah untuk putri kecilnya. Di tengah hiruk-pikuk kota New York, sebuah truk kontainer besar dikejar polisi. Mereka baru saja merampok truk itu yang berisikan banyak mesin cuci baru. 2 orang di depan dan 2 orang di belakang. Terjadi insiden yang hampir saja membuat 2 rekan mereka di belakang terjatuh. Mereka masih selamat dan segera menutup pintu. Salah satu mobil petugas jatuh keluar jalan dan satu lagi masih mengejar. Akhirnya mobil petugas itu pun menabrak pagar dan membuat mereka keluar jalur. Namun mereka segera melanjutkan pengejaran sembari memberi laporan lewat radio. Pengejaran mereka berlanjut hingga memasuki jalan tol. Dua rekan mereka di belakang memeriksa isi truk. Mereka melemparkan mesin cuci ke salah satu mobil petugas hingga membuat bagian depan mobil itu hancur dan oleng. Akhirnya aksi kejar-kejaran itu terhenti dan para perampok itu berhasil lolos. Sementara itu, salah satu petugas keluar dengan selamat, sementara rekannya kritis. Rekan mereka yang lain segera datang dan salah satu dari mereka langsung menelpon ambulan. Scene beralih pada Walker yang berada di toko. Dia berniat membeli sesuatu untuk putrinya, Amy. Sementara tayangan di TV menyiarkan kampanye seorang calon wali kota bernama Lauren Beaumont yang baru saja dibebaskan dari tuduhan dan berjanji untuk membenahi kotanya yang penuh kriminalitas. Walker segera keluar dari tempat itu dan menelpon mantan istrinya, Helena. Hubungan mereka begitu buruk hingga Walker yang ingin mampir untuk memberikan hadiah untuk putrinya saja tidak diizinkan oleh Helena dengan alasan sudah larut malam dan Amy sudah tertidur. Namun, Walker tidak percaya karena besok adalah hari Natal, jadi tidak mungkin Amy tertidur begitu awal. Saat kembali ke mobil, Walker mendapati rekannya sudah tidak ada di sana. Dia lalu mendengar keributan dari apartemen di lantai atas. Ternyata suara itu berasal dari Ellie, rekan Walker yang sedang menggedor salah satu pintu di apartemen itu. Muncullah seorang pria yang lalu menanyakan maksud kedatangannya. Ellie kemudian bertanya di mana wanita itu, karena sebelumnya dia mendengar keributan. Pria itu menjelaskan bahwa itu hanya pertengkaran suami istri biasa. Saat Ellie melihat kondisi wanita itu, keadaannya sudah babak belur, namun dia mengatakan tidak butuh bantuan dari polisi. Sementara Walker masih mencari keberadaan Ellie, masih sambil menelpon Helena. Mereka masih berdebat. Helena mengeluhkan tentang Walker yang tidak pernah ada untuk mereka dan membuat Helena menanggung beban sendirian. Walker berkata bahwa dia memiliki uang untuk membayar tagihan Helena, namun Helena menjawab bahwa dia tidak membutuhkan uang haramnya. Sontak Walker pun marah dan mengatakan bahwa Helena sangat munafik. Berkat uang haramnya, apartemennya tidak jadi disita. Kalau mengandalkan gajinya saja itu tidak mungkin. Alasan Walker dan Helena berpisah adalah karena Walker menghilang setahun yang lalu.
Percakapan mereka terhenti saat seseorang terjatuh dari tangga. Walker memarahi Ellie karena tidak menunggunya, dan Ellie beralasan kalau pria itu terpeleset. Tak lama kemudian, istri dari pria itu muncul dan memaki suaminya karena telah menyiksanya. Tak ingin terlibat dalam masalah, Walker menyerahkan tanggung jawab kepada Ellie untuk mengurus semuanya. Di tempat lain, keempat remaja terlihat sedang menunggu sesuatu di dalam mobil. Rupanya mereka hendak mengantarkan barang yang mereka rampok sebelumnya. Charlie meyakinkan kedua temannya, Wes dan Johnny, yang terlihat ketakutan. Charlie mengatakan bahwa dia yang akan bertanggung jawab. Alasan Charlie melibatkan mereka berdua adalah karena dia ingin melunasi hutang kekasihnya, Mia. Dan yang mereka tunggu akhirnya tiba saat dua orang kelompok triad Hong Kong keluar. Charlie dan Mia bergegas menuju mereka sembari membawa barang yang tersembunyi di dalam mesin cuci, yaitu sebuah nikotin kelas atas milik para triad tersebut. Seorang dari mereka bernama Lee membawa mereka berdua ke dalam dan mempertemukannya dengan pemimpin triad bernama Sui Fong. Mereka berdua memberikan barangnya. Rupanya Sui Fong sudah mendengar aksi mereka dan tidak menyangka bahwa mereka berhasil. Sementara di luar, Johnny melihat sebuah mobil van datang dengan orang-orang bertopeng di dalamnya. Lee dan temannya pun melihat tamu tak diundang ini. Lalu dia mendapat pesan untuk segera pergi. Rupanya, Lee telah bekerja sama dengan kelompok bertopeng ini. Kelompok bertopeng ini segera menyiapkan senjata, sementara Lee bergegas masuk ke dalam. Wes dan Johnny yang melihat kelompok bertopeng itu ketakutan dan ingin kabur. Sementara Mia yang baru keluar melihat Lee terburu-buru keluar dari jalan lain. Seorang penjaga pintu dihujani peluru. Scene beralih pada Walker dan Ellie. Rupanya Ellie baru saja dipindahkan menjadi rekan Walker, karena sebelumnya tidak ada yang betah bekerja dengan Walker. Lalu bunyi radio memberitakan ada sebuah perang geng di jalan Elmore 5. Walker segera memutar dan memacu mobilnya. Sesampainya di sana sudah banyak petugas yang berjaga. Walker masuk dan melihat TKP dan menerima laporan. Mereka sedang memeriksa kamera CCTV. Keadaan di dalam begitu kacau. Si Fong dan orang-orangnya sudah tewas bersimbah darah. Rupanya, Walker memiliki visi yang di atas rata-rata. Dia bisa membayangkan insiden itu sebelumnya. Tiba-tiba seorang detektif datang dan memberitahukan bahwa rekan lamanya bernama Cortez sedang terluka parah saat pengejaran. Saat ini Cortez sedang dirawat di rumah sakit. Sementara Ellie menemukan pecahan topeng. Dia juga mendapatkan rekaman. Para tersangka terekam dan sebenarnya Walker mengenali mereka. Namun, dia mengaku pada Ellie dia tak mengenalnya. Walker menduga mereka lari lewat tangga. Mereka menemukan jejak darah dan menghilang di tikungan. Walker meminta yang lain untuk memeriksa dan dia segera pergi dari sana. Walker pergi untuk menemui seseorang. Saat sampai dan memasuki sebuah gedung mewah, ternyata orang itu adalah calon wali kota Lauren Beaumont yang merupakan kenalannya. Dia terlihat senang melihat Walker. Walker adalah petugas yang menyelesaikan pekerjaan kotor Lauren. Walker memberitahunya bahwa dia baru saja dari TKP perang antar geng dan transaksi narkos yang begitu kacau. Banyak korban berjatuhan. Walker menunjukkan rekaman CCTV kepada Lauren. Dan ternyata Charlie adalah anaknya. Charlie sudah lama pergi dari rumah. Hubungannya tak baik-baik saja dengannya. Lauren yakin anaknya bukan kriminal. Bukan dia pelakunya. Tapi bukti menunjukkan sebaliknya. Walker marah dan berkata, ini kasus yang sulit dan bisa mengganggu pencalonannya. Anak wali kota terlibat kriminal dan perdagangan barang haram. Sedangkan ayahnya berkampanye akan membersihkan narkos dari kota ini. Dan orang-orang tidak akan percaya. Lauren ingin Walker membantunya. Namun Walker menolak karena perang antar geng sangat berbahaya. Dia tidak ingin mengambil resiko. Lauren memaksa Walker dengan berkata, jika Walker tidak membantunya, dia akan membongkar perbuatan kotornya selama ini. Namun Walker berbalik mengancam. Mereka sama-sama punya rahasia masing-masing. Lauren memohon, dia akan memberikan imbalan apa saja
asalkan skandal ini tidak merusak kampanyenya dan dia juga ingin anaknya kembali dengan selamat. Setelah memikirkannya, akhirnya Walker setuju, tapi dia meminta ingin lepas dari Lauren. Dia sudah muak menjadi petugas kotor bawahannya yang membuatnya jauh dari keluarganya. Dia akan membawa Charlie dan menyuruhnya ke luar negeri. Lauren pun berjanji akan melepaskan Walker dan semua rahasianya. Walker segera pergi menuju daerah Chinatown. Seorang wanita dan orang-orangnya turun. Pemimpin triad bernama Suilan dari Hong Kong dengan tangan kanannya siang. Mereka memasuki ruangan yang terhubung dengan rumah sakit. Seorang petugas membuka kain penutup. Ternyata Sui Fong yang tewas adalah putra satu-satunya Suilan. Dia begitu terpukul dan sedih dengan kepergian anaknya. Dia lalu kembali ke markas menemui Lee dan anak buahnya yang selamat. Lee ternyata adalah adik dari Suilan. Tiba-tiba Suilan membunuh semua anak buah Lee. Dia menodongkan pistolnya pada Lee dan bertanya siapa yang telah menghabisi putranya. Lee mengatakan dia adalah putra calon wali kota New York. Kini Charlie yang tidak tahu apa-apa dikambing hitamkan. Suilan mengancam jika Lee berbohong dia tidak akan segan-segan membunuhnya. Walker segera ke rumah sakit untuk mengunjungi rekannya Cortez. Ketiga teman lamanya sudah berada di sana. Jack dan Hayes marah padanya. Kenapa sekarang dia baru datang? Vincent datang menengahinya dan menyinggung hubungannya dengan Lauren Beaumont, calon wali kota. Dia berkata sepertinya Walker akan membereskan masalahnya. Sekarang putra wali kota tersandung masalah. Walker sedikit terkejut dan berpura-pura tak mengerti. Ternyata dulu mereka berempat pernah menjadi kaki tangan Lauren. Tapi hanya Walker yang tersisa. Walker masih mengelak dan pamit menjenguk Cortez. Dia bertemu seorang wanita bernama Anggi, istri Cortez. Dia berkata keadaan suaminya stabil, tapi dokter tidak tahu kapan dia bisa bangun dari komanya. Walker menenangkan Anggi, berkata bahwa Cortez suaminya akan baik-baik saja. Dan saat melihat Cortez, dia teringat masa lalu. Itu adalah adegan di awal film. Ternyata Walker tak sendirian di gudang narkos itu. Dia bersama 4 rekannya, Vincent, Jack, Hayes, dan Cortez. Hari itu mereka membawa Cortez untuk pertama kalinya. Ternyata gudang itu juga diawasi oleh seorang intel kepolisian. Dia sudah ada di dalam dan tak sengaja Walker menyerangnya. Pria itu terluka parah dan mereka baru tahu dia adalah intel. Walker akan menghubungi ambulans. Namun Vincent tak setuju. Dia merasa bahwa orang itu akan membuka rahasia mereka dan Vincent memutuskan untuk menghabisinya. Perasaan bersalah itu masih menghantui Walker sampai sekarang. Sementara itu, Mia sedang berfoto untuk pembuatan paspor palsu. Tempat itu adalah bengkel milik pamannya, Raul. Pamannya marah karena Mia dan teman-temannya masuk berita apa yang sebenarnya terjadi. Mia mengaku mereka terpaksa. Kalau tak melakukannya, mereka akan dihabisi oleh Sui Fong. Mia mengaku punya hutang padanya. Raul berkata dia hanya bisa membuat paspor palsu satu saja. Pacarnya Charlie punya ayah kaya yang bisa menolongnya. Tapi Mia tak setuju. Charlie berhubungan buruk dengan ayahnya. Dia memohon dan berkata bahwa Charlie adalah orang yang penting baginya. Akhirnya pamannya Raul setuju. Dia memberikan sebuah ponsel, lalu memberitahu Mia untuk menunggu telepon darinya. Sementara Walker menuju kantornya, dia bertemu dengan Ellie yang melaporkan temuan topeng hoki dan bercak darah. Dia sedang mengeceknya di lab. Walker kemudian dipanggil oleh kaptennya dan dimarahi. Walker yang tahu pelakunya Charlie, anak calon wali kota, terkejut saat mengetahui kasusnya akan diambil alih. Kaptennya memerintahkan Ellie menemui rekan barunya. Walker tidak tinggal diam. Dia segera menahan Ellie. Ellie marah karena Walker berbohong dengan mengatakan bahwa dia tidak mengenal Charlie. Walker memohon, jika kasusnya dialihkan, para remaja itu akan mati. Sebenarnya Ellie juga merasa bahwa bukan merekalah pelakunya. Dia bahkan membantu Walker dengan memberikan data Mia, pacar Charlie. Dia bekerja di bengkel milik pamannya, Raul. Ellie juga meminta Walker untuk tidak mengatakan kepada siapapun bahwa dia mendapatkan informasi darinya. Di hari Natal, jalanan kota New York macet dan sibuk. Semua orang ingin keluar kota pergi liburan, dan beberapa motor melaju kencang di sela-sela mobil. Seseorang turun dari motor dengan shotgun di tangannya. Di sana, Lauren berada di mobil dengan sekretaris dan 2 pengawalnya. Lauren protes karena terjebak macet.
Lauren merasa terancam karena sedang berurusan dengan triad. Lauren enggan pergi ke luar negeri sampai putranya ditemukan. Orang-orang bersenjata itu naik ke mobilnya, menghabisi para pengawal di depan. Sekretarisnya yang ketakutan mencoba melarikan diri juga tewas. Lauren ditodong dan disuruh mengangkat telepon. Telepon itu dari Suilan. Dia mengatakan putranya telah meninggal dan putra Lauren adalah pelakunya. Lauren kemudian diseret dan dibawa ke hadapan Suilan. Sementara Walker sudah berada di gudang Raul. Walker menunjukkan rencananya. Raul segera berlari ke dalam ingin menyembunyikan paspor palsu Mia, tapi Walker lebih cepat. Remaja ini yang dia cari. Kenapa dia punya paspornya dan di mana Mia sekarang? Raul tak mau mengaku. Walker berkata dia tahu semua ceritanya. Mia dan pacarnya tak akan bisa keluar dari kota ini dengan selamat kecuali jika dia menolongnya. Namun Raul masih tidak mengaku. Walker segera menyita ponselnya, meminta kuncinya dibuka. Kebetulan ada petugas yang datang ke sana, dan Walker langsung berpura-pura menodongkan pistolnya. Saat kedua petugas ini sibuk, Walker segera pergi. Sementara Siulan sedang berbicara dengan adiknya. Dia menanyakan di mana Lee waktu kejadian. Lee mengaku dia berselisih dengan Sui Fong dan diusir keluar. Lee pun menunjukkan foto Mia. Gadis ini pacar Charlie. Dia pernah mencuri mobil Sui Fong, tapi ketahuan dan disuruh membayar hutang. Lee mengaku bisa mencarinya. Lalu Wes datang ke sana. Dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Dia mengaku dia tidak ada di ruangan itu saat kejadian dan dia diancam. Wes mengatakan bahwa dia tahu di mana Mia berada. Dan malam pun tiba. Mia mendapat pesan dari pamannya. Paspornya sudah siap. Dia diminta datang ke klub Medusa pukul 9 malam. Di dalam klub, Walker segera masuk. Dialah yang mengirimkan pesan kepada Mia dan berjalan melewati lorong. Di tengah hiruk-pikuk, Walker mengawasi tempat itu dan segera naik ke lantai 2. Mia yang sedang menunggu pamannya datang. Terkejut seorang pria asing tiba-tiba memberikan paspor. Mia mencoba kabur, namun Walker menahannya. Dia mengaku sebagai polisi. Dia diutus ayah Charlie untuk membawa mereka dan bertanya di mana Charlie sekarang. Tapi Mia tak percaya begitu saja. Walker berusaha meyakinkannya dengan mengatakan bahwa mereka dalam bahaya, tapi Mia tak ingin kabur. Dia melihat ke bawah. Vincent, Jack, dan Hayes sampai. Mia berteriak, itulah mereka yang telah menembak Sui Fong. Walker menoleh dan itu 3 rekan lamanya. Mia begitu yakin karena saat dia menembak topeng para pembunuh itu, wajah mereka terlihat. Tidak ada pilihan lain, ketiga rekannya itu meminta Walker tidak ikut campur. Mereka akan membawa Mia dengan dalih bahwa dia adalah seorang tersangka. Keadaan semakin kalut saat beberapa anggota triad bersama Wes sampai di tempat itu. Saat Vincent meminta Walker minggir, Walker melihat anggota triad dan sontak menodongkan senjatanya. Vincent menunjukkan rencana kepada anggota triad, namun mereka tak peduli. Perkelahian pun dimulai. Saat Mia dalam bahaya, Vincent menembak anggota triad itu. Sementara itu, Charlie, Johnny, dan Paman Raul sampai. Mereka memanggil Mia. Walker membuka jalan untuk Mia dengan menembaki rekan-rekannya. Mia segera turun melewati tangga darurat. Walker ikut turun dan segera menarik Charlie. Dia harus mengikutinya. Charlie menolak dan mendorongnya. Walker terpaksa menodongkan senjata kepada Mia. Anggota triad datang lagi. Walker segera menembaki mereka. Salah satu dari mereka menyerang Johnny. Untungnya Paman Raul menolongnya.
Mereka kabur dari sana, namun Raul tertembak oleh Jack. Walker segera mendorong Charlie keluar. Raul pun membawa Mia, dan saat ketiga petugas ini mengejar, Hayes tertinggal di belakang. Dia malah menjadi korban dan tewas di tempat. Saat sampai di lorong, petugas patroli datang setelah mendengar keributan. Mereka menodongkan senjata. Walker menunjukkan rencananya, tapi mereka tak peduli, membuat Walker frustasi. Tiba-tiba saja Siang datang menembaki mereka. Petugas patroli dan Johnny menjadi korban. Walker segera menyeret Charlie keluar, sementara Raul membawa Mia kabur dan mengorbankan dirinya untuk keselamatan keponakan dan teman-temannya. Dia berkata, apapun yang terjadi, Mia harus tetap hidup. Mereka berhasil sampai di luar, namun Siang masih mengejar dan menembaki mereka. Walker pun membalasnya. Saat itu Charlie melihat Wes bersama orang-orang triad. Dia tak menyangka temannya berkhianat. Namun, mereka berhasil lolos dan kabur dari sana, meskipun dihujani tembakan oleh Siang. Jack dan Vincent juga berhasil lolos, sementara Wes dihabisi oleh Siang. Anggota triad yang tersisa segera melarikan diri dari sana, dan bantuan petugas datang. Vincent dan Jack menunjukkan rencana mereka, namun Vincent terlihat sangat kesal. Walker mengemudikan mobilnya dengan cepat, sementara Ellie kini berada di tempat kejadian menerima telepon dari Walker. Walker mengatakan bahwa Vincent, Jack, dan Hayes terlibat. Target mereka bukan truk curian, melainkan narkos yang ada di dalam mesin cuci. Mereka juga yang menghabisi Siu Fong. Walker meminta Ellie ke rumah sakit untuk menjaga Cortez karena dia tidak terlibat. Dia yakin Triad dan Vincent mengincarnya sekarang saja. Lee sudah di rumah sakit dan sekarang dihubungi oleh Vincent. Dia sangat marah pada Lee. Semua rencana mereka kacau dan target mereka masih berkeliaran. Lee meminta Vincent harus menemukan dua remaja itu sebelum pemimpinnya menemukan mereka. Vincent berkata, barangnya ada padanya, menanyakan di mana mereka akan bertemu. Tapi Lee menolak. Kliennya tak mau barang itu lagi. Vincent sudah diberitahu lokasi truk dan lokasi gadis itu, tapi dia gagal menjalankan tugasnya. Hal itu membuat Lee sangat kesal. Sementara Ellie juga sampai di rumah sakit dan langsung bertanya di mana lokasi kamar detektif Cortez dirawat. Dan dari CCTV dia melihat Lee. Sontak dia meminta resepsionis itu memanggil keamanan. Ellie segera berlari ke atas dan alarm keamanan dinyalakan. Lee memasang peredam di pistolnya, segera menembaki penjaga dan menghabisi Cortez. Saat itulah Anggi istrinya sampai. Dia menangis melihat suaminya sudah tewas dan Lee menodongkan pistolnya. Ellie sampai di sana. Lee segera menyandera Anggi, menjadikannya tameng dan menembaknya. Wanita malang itu pun tewas seketika. Setelah baku tembak itu, Ellie berhasil melumpuhkan Lee dan segera memborgolnya. Sementara itu Walker bersama Charlie dan Mia sampai di kabin tua milik ayahnya dulu. Mereka segera mengobati Charlie yang terluka. Lalu Walker menelpon Lauren yang kini menjadi tawanannya. Dia berkata anaknya kini sudah bersamanya dan dia sudah bisa menjemputnya sekarang. Tentu saja percakapan itu didengar oleh Suilan. Sementara Helena didatangi oleh Ellie. Ellie memperkenalkan dirinya dan berkata bahwa dia mencari Walker suaminya. Helena mengatakan bahwa mereka sudah berpisah. Helena merasa curiga dari raut wajah Ellie yang cemas. Helena kemudian berkata mungkin saja Walker sekarang berada di kabin tua milik ayahnya. Sementara Siulan membawa Lauren bersamanya menuju lokasi yang diberikan oleh Walker. Ellie yang kini menawan Lee memaksanya menelpon Vincent dan Jack untuk bertemu. Di area stasiun kereta api barang, mereka bertemu. Vincent dan Jack bertanya, di mana pembelinya? Lee menjawab bahwa dia akan segera datang. Lalu mereka dikejutkan oleh Ellie yang menodongkan senapannya dan meminta mereka untuk membuang senjatanya. Charlie berbicara dengan Walker dan mengatakan bahwa dia tidak ingin menemui ayahnya. Ternyata itu hanya pengalihan. Charlie ingin menyerangnya, namun belum sempat melancarkan aksinya. Mereka dikejutkan dengan konvoi mobil yang mengarah ke kabin mereka.
Ternyata itu adalah kelompok triad yang langsung menghujani mereka dengan peluru. Walker membuka pintu basement untuk melarikan diri. Saat mereka mencoba lari, ada anggota triad yang menghadang. Sayangnya, Mia berhasil ditangkap dan diseret keluar. Sementara Charlie yang juga tertangkap memberikan perlawanan. Walker terpojok dan tertimpa atap yang roboh. Merasa di atas angin, Siang mengambil pisau dengan santai dan saat Siang membuka seng, tiba-tiba Siang pun tewas seketika. Sementara itu Charlie dan Mia sedang dalam bahaya. Mereka ditodong oleh anggota triad. Charlie dibuat terkejut saat melihat ayahnya di sana. Lauren menenangkannya. Dia berkata bahwa dia akan membereskan semuanya. Siulan kemudian menyisakan satu peluru di pistolnya dan memberikannya kepada Lauren. Lauren dipaksa untuk menghabisi anaknya sendiri. Merasa muak, Siulan mendesak Lauren untuk segera membunuhnya. Namun Lauren tidak tega. Lalu Ellie datang tiba-tiba dengan melemparkan tas barang haram milik Xiu Fong. Dia membawa Lee, Vincent, dan Jack. Ellie menjelaskan bahwa bukan Charlie orang yang mereka cari. Mereka sudah salah sasaran. Sementara Walker yang sudah terluka parah melihat dari kejauhan. Siulan tak percaya. Adiknya telah mengkhianatinya, tak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Lee malah balik marah dan mengatakan justru Siulan yang telah mengkhianati klan mereka. Dulu suami Siulan lah yang menjadi pemimpin. Setelah dia wafat, seharusnya dialah yang menjadi pemimpinnya. Tapi kakaknya justru menunjuk anaknya menjadi pemimpin. Mendengar pengakuan dari adiknya itu, Siulan menjadi sangat emosional. Saat mereka sedang lengah, Jack memanfaatkan kesempatan untuk merebut senapan Ellie. Ellie terjatuh dan saat Jack akan menembak Charlie, Lauren menghadang tembakan itu dan mengorbankan dirinya. Walker yang murka membalas dengan menembak Jack dan Vincent. Namun, mereka berhasil lolos dan kembali terjadi baku tembak. Lee yang terjatuh mengambil pistol dan membunuh kakaknya. Sementara Charlie dan Mia menangisi Lauren yang sedang sekarat. Dengan penuh penyesalan, Lauren meminta maaf dan dia mengaku bangga pada anaknya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Dia meminta Charlie untuk menjaga Mia, dan Lauren pun tewas. Sementara itu, Ellie masih berjuang melawan Jack. Ellie sangat terpojok hingga terpaksa masuk ke mobil. Saat posisi Ellie menguntungkan, pelurunya malah habis. Untung saja Charlie datang tepat waktu dan menghabisi Jack untuk menolong Ellie. Sementara Lee yang sekarat diolok-olok oleh Vincent. Vincent kembali merebut tas itu. Melihat Vincent melarikan diri, Walker memaksakan diri mengejarnya meskipun sedang terluka. Sementara Ellie membiarkan Charlie dan Mia lolos. Tapi Ellie menyampaikan bahwa sebaiknya mereka menyerahkan diri, karena akan selalu ada orang yang akan memburu mereka. Namun Charlie menolak dan berkata dia akan menerima semua konsekuensinya. Vincent kini telah sampai di gerbong kereta barang.
Dia berniat naik, tapi Walker sudah ada di belakangnya. Saat Vincent mulai melompat, Walker segera menembaknya, membuatnya terjatuh. Walker berkata bahwa orang seperti Vincent tidak layak lolos. Vincent membalasnya dan berkata bahwa mereka berdua sama saja, sama-sama polisi korup. Namun Walker berkata, dia akan mengakhiri semuanya. Vincent tiba-tiba menembak. Untung saja tembakannya mengenai rompi anti peluru. Walker tak segan lagi untuk membunuhnya. Ellie kemudian datang menyusulnya. Dia mendapati Walker yang terluka parah dan terduduk lemas. Ellie bertanya sekarang apa yang harus dia lakukan. Walker menjawab tangkap saja dia. Dia akan bertanggung jawab. Walker juga meminta maaf kepada Ellie. Dia adalah petugas yang baik. Ellie berjanji akan mengantarkan hadiah untuk anaknya. Namun, Walker menolak dan berkata bahwa dia tidak ingin merusak suasana Natal anaknya. Dan Walker siap menerima apapun konsekuensinya. Dan film pun selesai. Itulah akhir dari perjalanan penuh kekacauan dalam film Havoc 2025. Sebuah kisah tentang keberanian, pengkhianatan, dan perjuangan melawan sistem yang rusak dengan segala resikonya. Segitu saja alur cerita film kali ini. Saya Dayat pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.